Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Putri Mesyarin dengan NIM A01321022 dari kelas Manajemen Bisnis Industri Furniture dan Pengolahan Kayu, angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang teknik komunikasi yang berhubungan dengan public relation. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu public relation. Nah, public relation menurut James Craning and Ted Hunt, definisi public relation adalah manajemen komunikasi antar organisasi dengan publiknya. Tentang public relation mulai dari pemasaran dan periklanan sampai investor relation dan government affairs. Nah, hal lainnya adalah manajemen isu dan opini. Karena opini publik sangat kuat, maka organisasi harus mempertimbangkan dampaknya pada setiap langkah yang akan diambil. Terus, apa sih hubungannya public relation dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini? Public relation yang akan saya sampaikan kali ini yaitu untuk menyelesaikan isu yang mencuat di publik yang berpotensi merusak image perusahaan yang dimana saya bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu tentang isu brand lokal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang anatomi mobilisasi tentang permasalahan isu yang saya angkat dari brand yang akan saya presentasikan. Selanjutnya, yaitu ada strategi komunikasi massa yang digunakan sebuah perusahaan atau brand yang saya angkat kali ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan saya jelaskan atau saya presentasikan oleh kalian semua, yaitu tentang penemuan zat berbahaya pada produk Madam G. Pasti dari kalian tidak asing lagi dengan produk Madam G ya. Nah, apa sih produk Madam G itu? Madam G itu Madam G merupakan sebuah produk kecantikan yang menyediakan aneka macam produk kosmetik terbaik untuk semua kalangan. Jadi Madam G ini memproduksi produk kecantikan yang tidak hanya digunakan oleh para wanita atau para perempuan, tetapi juga menyediakan produk kosmetik yang digunakan oleh para pria yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kosmetik yang terjangkau dan aman bagi kesehatan. Jadi Madam G ini dalam pembuatannya produk kosmetiknya kali ini yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan tidak membahayakan bagi para konsumennya. Jadi Madam G ini sudah terbukti bahwa dia itu mempunyai bahan-bahan yang aman bagi kesehatan bagi para konsumennya. Nah, selanjutnya kenapa sih Madam G itu terkena kasus penemuan bahan zat berbahaya pada produknya? Oke, kita simak kronologinya. Gimana produk Madam G ini bisa ditemukan bahan berbahaya oleh BPOM. Yang pertama yaitu kosmetik Madam G ditemukan sebagai salah satu kosmetik yang dianggap mengandung bahan berbahaya yang diungkap oleh BPOM atau Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan melalui random check di pasaran. Jadi BPOM mengecek semua produk yang ada di pasaran termasuknya produk Madam G. Tetapi pada produk Madam G kali ini ditemukan bahan-bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan bagi para konsumennya.
Kemudian setelah dicek oleh Badan BPOM, peringatan tersebut ditujukan bagi Madam G oleh BPOM dengan memberikan surat kepada Madam G pada tanggal 1 Juli 2022 lalu. Kemudian dari pemilik atau owner dari Madam G kemudian mengungkapkan bahwa produksi Madam G dilakukan oleh produsen lain. Gitu. Jadi Madam G ini atau Giselle ini melakukan kerjasama antara produsen lain untuk membuat produk atau produk yang digunakan oleh Madam G ini. Sehingga dalam hal ini dia tidak bertindak sebagai produsen. Sejak awal bekerja sama dengan pabrik produksi tersebut, Giselle mengklaim selalu memperhatikan keamanan setiap produknya. Jadi si Giselle ini selalu memperhatikan nih bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan produk kecantikan yang dia luncurkan gitu. Jadi tidak sembarangan bahan-bahan yang digunakan untuk menggunakan menggunakan kosmetik pada produk tersebut gitu. Jadi dia mengecek apakah bahan ini berbahaya, apakah bahan ini tidak berbahaya bagi para konsumennya. Namun dalam beberapa produk terakhir ini dia mengaku kecolongan. Nah, saat itu pihak Madam G menarik berbagai produknya pada tanggal 7 Juli 2022. Karena sudah beredar bahwa produk Madam G ini mengandung bahan berbahaya, kemudian dari pihak Madam G ini menarik semua produknya yang dinilai berbahaya pada tanggal 7 Juli 2022. Jadi si Madam G ini setelah dikeluarkannya surat dari BPOM pada tanggal 1 Juli 2022, dari pihak Madam G langsung sigap dan singkat untuk menarik semua produknya pada tanggal 7 Juli 2022 ini. Nah, kemudian produk kosmetik berbahaya itu pun dimusnahkan pada tanggal 1 Agustus 2022. Kenapa tidak setelah kita tarik langsung dimusnahkan? Karena produk Madam G ini tersebar di hampir seluruh Indonesia gitu. Jadi tidak hanya ratusan, tetapi yang dimiliki Madam G ini, produk yang berbahayanya sudah terjual dan sudah tersebar di mana-mana sehingga berjumlah sangat ribuan. Nah, Giselle di sini mengungkapkan bahwa Madam G sudah mendapatkan surat konfirmasi dari BPOM terkait pelaksanaan pemusnahan kosmetik berbahaya tersebut. Selanjutnya yaitu klarifikasi Madam G terkait dengan permasalahan kandungan berbahaya yang ada di dalam produknya. Nah, dalam acara press conference yang disiarkan dalam live salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yaitu Shopee, COO Madam G yaitu Teddy Chin dan Giselle Anastasia sebagai pemilik dari Madam G ini pertama-tama meminta maaf atas keresahan yang baru-baru ini terjadi di semua halayak gitu. Ia pun tidak menampik dan membenarkan memang benar adanya ditemukan produk kosmetik berbahaya dalam kosmetik yang diproduksinya gitu. Jadi si Giselle sebagai pemilik Madam G ini dan CEO Madam G yaitu Teddy Jean meminta maaf atas keresahan yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Dan dari kedua orang ini tidak menampik dan tidak membenarkan bahwasannya di dalam kosmetiknya ini terdapat bahan kandungan berbahaya berjenis K3 dan K10 yang berbahaya bagi para penggunanya. Nah, dari kutipan itu barang dari kutipan Giselle yaitu barangnya itu adalah Sweet Check Blush nomor 3. Jadi di Madam G itu ada 3 blush dan nomor 1 dan nomor 2-nya itu aman, hanya nomor 3-nya yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian ada Kutek Nail Cell yang peel off nomor 10 dan nomor 14 yang sudah ditariknya, gitu ungkapnya.
Nah, kemudian usai penarikan dari produk yang memiliki bahan berbahaya ini, bersama dengan BPOM, ia dan tim melakukan pemusnahan produk yang disebut berbahaya tersebut. Jadi pemusnahan dari produk Madam G ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Madam G, tetapi diawasi oleh BPOM yang turut serta menyaksikan pemusnahan produk yang disebut berbahaya tersebut. Nah, akhirnya berhasil mengumpulkan dan menghanguskan semuanya di tanggal 1 Agustus dengan puluhan ribu pieces barang yang totalnya ada 1 ton lebih. Jadi setelah penarikan pada tanggal 7 Juli 2022 ini baru selesai pada tanggal 1 Agustus dan kemudian dilakukan pemusnahan oleh Madam G dan pihaknya BPOM dengan puluhan ribu pieces barang dengan totalnya 1 ton lebih. Jadi dengan puluhan ribu pieces barang dan totalnya 1 ton lebih itu tidak mungkin dimusnahkan secara bersamaan gitu. Pasti dimusnahkan dengan cara bertahap sehingga memakan waktu yang cukup lama. Jadi susah dimusnahkan. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kami mau mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk Badan POM, untuk BPOM yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sehingga memang ditemukan ada temuan kosmetika dari 3 SKU Madam G ya. Dan sudah ditindaklanjuti dengan adanya sanksi administrasi, salah satunya berupa penarikan dan juga pemusnahan pada seluruh batch barang tersebut ya. Jadi memang benar ditemukan kandungan turunan pewarna berbahaya pada 3 SKU. Jadi kalau yang panik-panik dari kemarin, Madam G berbahaya, itu yang ditemukan hanya 3 SKU. Itu pun dari 900 lebih barang yang kita daftarkan, yang kita produksi ya. Dan itu 3 pun tuh barangnya adalah 11 on switch nomor 3. Jadi nomor 1 dan 2-nya aman. Di nomor 03-nya ditemukan. Lalu ada Kutek nail shield itu bisa dikletek peel off gitu. Itu pada nomor 10 dan 14. Surat peringatan dari BPOM tanggal 1 Juli 2022. Kita langsung edarkan surat penarikan ke semua Madam G di seluruh Indonesia pada tanggal 7. Kita kumpulkan semua barangnya. Memang waktunya nggak singkat ya, karena kan segitu banyak Indonesia. Akhirnya kami berhasil mengumpulkan dan membumi hanguskan semuanya di tanggal 1 Agustus 2022 dengan puluhan ribu pieces barang, totalnya 1 ton lebih. Jadi sudah dimusnahkan ya. Itu ada sih, kita punya surat berita acaranya. Acara pemusnahan yang dari BPOM. Karena pada saat kita musnahkan itu di 1 Agustus BPOM ikut menyaksikan. Ya, kita udah undang untuk ikut menyaksikan juga buat sama-sama menyaksikan sesuai dengan prosedur lah, sehingga kita juga sudah mendapatkan email pemberitahuan untuk close CAPA. Itu artinya corrective and preventive action dari BPOM, yang artinya case yang terjadi sudah ditindaklanjuti, jadi ditanggapi dengan baik dari pihak Madam G dan semuanya sudah bisa kembali normal gitu ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf. Sangat-sangat maaf. Iya. Kita maaf karena keresahan yang terjadi ya gara-gara ini. Dan ini baru ada di tahun ini. Ya. Jadi bukan produk dari pertama kita keluar produknya berbahaya. Pertamanya aman, semuanya aman. Hanya terjadi di batch terakhir pemesanan kita kepada produsen. Semua barang Madam G itu sebenarnya sudah mempunyai izin edar dari BPOM dengan total lebih dari 900 SKU sudah terdaftar dan bisa dicek di website BPOM. Di cek produk BPOM di pom.go.id ya. Itu bisa dicek. Ya, tuh. Jadi dengan adanya kejadian ini kami mohon maaf dan untuk kedepannya akan pasti kami beritikat untuk akan lebih baik lagi untuk melakukan quality control. Kita akan lebih ketat lakukan QC-nya nanti. Betul, dan juga pada pihak-pihak yang lain kami juga akan menegaskan lagi ya, untuk supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Untuk bisa
bisa mengembalikan kepercayaan juga dari pengguna Madam G semuanya buat kita. Selanjutnya itu ada anatomi mobilisasi. Anatomi mobilisasi yaitu urutan kejadian perkara pada suatu hal atau isu yang dipermasalahkan oleh pabrik dengan urut-urutannya yang sesuai sampai dengan akhir di mana brand atau permasalahan tersebut terselesaikan. Nah, apa saja sih anatomi mobilisasi permasalahan dari produk Madam G ini? Yang pertama itu kasus. Nah, kasusnya di sini yaitu terdapat kandungan zat berbahaya pada kosmetik merek Madam G. Nah, ini sudah dilakukan uji pengecekan oleh Badan BPOM apa saja kandungan berbahaya pada merek Madam G tersebut. Kemudian, selanjutnya yaitu ada pemicu. Pemicunya apa sih kok bisa Madam G ini terbukti kalau mengandung bahan berbahaya. Nah, pemicunya yaitu terjadinya gagal ginjal akut pada anak akibat sirup. Tidak lama dengan beredarnya kabar Madam G ini, yaitu terjadinya gagal ginjal akut pada anak akibat sirup. Nah, sirup ini sedang diselidiki oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan setempat, atau BPOM, apa saja sih kandungan yang ada di dalamnya sehingga sampai menyebabkan gagal ginjal akut nih pada anak akibat sirup itu. Kan yang kita pikir sirup yang disebarluaskan itu untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri seseorang. Tetapi ini malah menyebabkan gagal ginjal akut pada anak akibat sirup tersebut gitu. Nah, dari permasalahan tersebut akhirnya merambah ke produk-produk yang lainnya, tidak hanya di produk kesehatan atau obat-obatan, tetapi merambah kepada produk kosmetik. Gitu. Selanjutnya, Eksiden pada permasalahan Madam G kali ini yaitu pengecekan produk Madam G oleh BPOM dan ternyata terbukti mengandung zat berbahaya. Nah, zat yang ada di dalam produk Madam G ini salah satunya yaitu K3 dan K10 yang menyebabkan iritasi pada kulit tersebut atau para penggunanya. Nah, kemudian ada framing. Framingnya ini yaitu tidak aman bagi para pengguna karena dapat menyebabkan efek samping dan kanker. Gitu. Karena adanya bahan K3 dan K10 dari dalam kosmetik Madam G ini, sehingga menyebabkan efek samping dan efek keberpanjangan yaitu kanker. Gitu. Tetapi ini masih diselidiki oleh Badan Kesehatan atau Dinas Kesehatan tentang efek kanker yang beredar luas yaitu bisa menyebabkan kanker ini apakah benar atau tidaknya bahwa produk Madam G ini yang terdapat kandungan bahan zat berbahaya ini apakah bisa menyebabkan kanker atau menyebabkan efek samping seperti gatal-gatal atau iritasi. Nah, selanjutnya yaitu ada partisipasi. Partisipasi dari permasalahan Madam G ini yaitu media massa dan pengguna Madam G. Dan tidak lain yaitu media massa yang menyebarluaskan adanya produk atau adanya permasalahan dari produk Madam G ini. Dan yang paling khawatir yaitu para pengguna Madam G. Karena apa? Karena tidak sedikit dari para pengguna dari konsumen Madam G ini khawatir dengan zat-zat yang ada di dalam kosmetik yang diperjualbelikan oleh pihak Madam G ini. Nah, untuk gerakannya ini sangat amat terbatas ya. Dan untuk outcomes-nya yaitu penarikan dan pemusnahan produk yang ditemukan BPOM secara massal. Nah, pada tanggal 1 Juli dan setelah beredarnya surat yang ditujukan pada Madam G, setelah itu Madam G menanggapi dengan penarikan semua produk yang mengandung bahan berbahaya pada tanggal 7 Juli 2022. Kemudian dimusnahkan oleh
pihak Madamji dengan diawasi oleh BPOM pada tanggal 1 Agustus 2022. Nah, untuk negosiasinya yaitu pembayaran denda administrasi dari pihak Madamji ke BPOM tersebut. Selanjutnya ada strategi komunikasi massa. Strategi komunikasi massa apa sih yang dijalankan oleh pihak Madamji untuk membranding dari produknya tersebut atau untuk menyebarkan tentang permasalahan yang mereka hadapi? Nah, sebelum kita membahas ke strategi komunikasi yang akan kita bahas pada permasalahan Madamji ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi massa yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar secara heterogen, sehingga secara periodik pesan yang diterima dapat secara sesaat dan serentak. Jadi komunikasi massa ini sifatnya yaitu ditujukan pada semua atau sejumlah khalayak yang tersebar secara heterogen dan diterima secara sesaat dan serentak oleh berbagai pihak gitu. Nah, apa sih karakteristik dari komunikasi massa? Nah, yang pertama yaitu komunikator pada komunikasi massa yang melembaga. Jadi komunikator atau penulis dari komunikasi massa ini dilembagai oleh suatu lembaga yang didirikan oleh orang lain gitu. Tidak hanya dia menerbitkan, terus tidak hanya dia menulis sendiri, terus menerbitkan sendiri, tetapi dia menulis lalu diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang dilembagai oleh mereka gitu. Nah, yang kedua yaitu bersifat umum. Tidak asing bahwa komunikasi massa itu bersifat umum dan ditujukan oleh semua khalayak. Selanjutnya, yang nomor 3, ada komunikan bersifat anonim dan heterogen. Nah, gimana sih yang komunikan yang bersifat anonim dan heterogen ini? Yaitu komunikan yang ada timbal baliknya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Gitu. Nah, yang nomor 4 yaitu media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Jadi, media komunikasi massa yang kita sebarkan bisa menimbulkan keserempakan antara satu orang dengan orang lain jika orang itu melihat atau mendengarkan atau membaca berita yang disebarkan oleh komunikasi massa atau media massa tersebut. Nah, selanjutnya ada komunikasi massa bersifat satu arah. Nah, komunikasi massa bersifat satu arah ini intinya itu dari kita untuk mereka gitu. Jadi mereka tidak ada respon balik terhadap kita. Nah, yang keenam ada simulasi alat indera terbatas. Selanjutnya yang terakhir ada umpan balik yang tertunda. Karena komunikasi massa ini bersifatnya satu arah, jadi umpan baliknya ke kita atau kita sebagai public relation itu tertunda gitu loh. Nah, selanjutnya strategi komunikasi massa apa nih yang digunakan untuk menganalisis atau menyebarluaskan berita atau nge-brand untuk Madamji ini? Nah, komunikasi massa ditujukan pada sejumlah orang dan tersebar melalui media massa yang ada. Untuk dapat menetapkan strategi komunikasi yang baik, kita harus melakukan berbagai kegiatan untuk mengenali siapa saja yang menjadi khalayak atau sasaran komunikasi massa. Maksudnya dari hal tersebut yaitu kita harus menganalisis khalayak atau orang-orang yang menjadi sasaran komunikasi massa yang akan kita buat gitu. Apakah itu buat untuk anak-anak, apakah itu buat bapak-bapak, ataukah itu buat remaja atau buat dewasa gitu kan. Kita jadi harus menganalisis strategi komunikasi massa apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, upayanya apa saja sih untuk mengenali khalayak yang ada gitu. Yaitu dengan cara melakukan kegiatan analisis khalayak yang berupa pengumpulan fakta,
analisis kebutuhan halayak, dan identifikasi permasalahan yang dibutuhkan dan dihadapi halayak. Jadi sebelum kita menerbitkan suatu strategi komunikasi massa atau media massa, kita harus mengumpulkan beberapa analisis kegiatan halayak, yaitu dengan pengumpulan fakta, analisis kebutuhan halayak, dan identifikasi permasalahan yang dibutuhkan dan dihadapi halayak dengan detail dan rinci. Gitu. Setelah diketahui semuanya, selanjutnya kita mengolah halayak dengan berupa pengolahan halayak yang berhubungan dengan upaya kita dalam menetapkan strategi komunikasi yang dibutuhkan. Jadi setelah kita melakukan melakukan upaya atau analisis terhadap halayak, kita mengetahui nih arahnya, tujuannya kita menerbitkan suatu media massa gitu. Jadi dari kita tuh nggak asal menerbitkan suatu media gitu, harus ada urutan dan langkah-langkah untuk menerbitkan media tersebut gitu. Setelah diketahui semuanya, selanjutnya pengolahan halayak kan untuk upaya kita dalam menetapkan strategi komunikasi yang diperlukan. Jadi kita tuh tahu gitu strategi apa yang digunakan kita untuk mencapai sebuah tujuan yang dibutuhkan oleh halayak tersebut. Selanjutnya ada media massa. Nah, media massa kali ini di sebuah strategi komunikasi massa harus ditunjang adanya media massa. Jadi, sebuah strategi komunikasi massa itu tidak lepas dengan adanya media massa yang kita butuhkan. Jadi, perkembangan media massa sangat amat pesat munculnya di berbagai macam aplikasi dan berbagai macam media. Gitu. Kita bisa temukan nih macam-macam aplikasi yang kita butuhkan, mulai dari e-commerce, mulai dari bank, mulai dari pengetahuan yang kita butuhkan dan lain-lainnya. Gitu. Dan kita juga bisa mengakses di berbagai macam media, entah itu Google, entah itu Twitter, entah itu yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita cari. Nah, untuk memperoleh suatu informasi yang kita butuhkan, perkembangan internet membuat organisasi dapat dibedakan berbagai jenis lagi. Nah, perkembangan internet ini kita bisa membedakan jenis mana nih yang cocok buat mendengar, melihat dan mendengar juga ada gitu. Jadi tidak heran juga kalau di era sekarang promosi suatu produk dilakukan di berbagai media massa yang ada karena keberhasilan suatu promosi produk ini tidak jauh dari ketertunjangan yang ada di media massa gitu. Selanjutnya, dalam komunikasi massa, internet mampu menggelorakan massa dan mendongkrak kemajuan suatu brand, termasuk Madam G. Nah, keberhasilan suatu brand termasuk Madam G ini tidak lain dan tidak bukan karena bantuan dari media massa. Gitu. Kebanyakan promosi yang dijalankan oleh Madam G ini di media massa, tidak dengan satu dengan yang lainnya gitu secara langsung, tetapi bisa menggunakan media massa yang ada. Masyarakat sebagai penikmat media massa cenderung kurang memperhatikan situasi yang ada di dalam negeri dan cenderung ke global. Apalagi generasi sekarang ini lebih memperhatikan nih permasalahan atau situasi yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri dibanding ke dalam negeri gitu. Contohnya ke Korea, ke Jepang, atau ke Thailand juga gitu. Dan kurang memperhatikan situasi yang ada di dalam negeri ini gitu. Jadi mereka tidak tahu nih berita apa yang disampaikan di dalam negeri gitu. Sehingga media massa amat sangat dibutuhkan dalam era sekarang karena terbukti efektif dalam berbagai hal. Yaitu contohnya dari brand Madam G ini yang hampir mempunyai media massa yang ada. Jadi tidak hanya Madam G, semua brand yang ada itu menggunakan media massa yang disediakan gitu. Antara lain yaitu Instagram,
terus e-commerce, Twitter, Google, dan lain hal sebagainya. Nah, media massa pada Mazanji yang digunakan, yang pertama itu ada Google. Nah, Google kita bisa mengakses suatu informasi yang kita butuhkan. Jadi banyak informasi atau berita-berita yang kita butuhkan di Google ini gitu. Banyak banget berita atau informasi-informasi yang lainnya yang disediakan oleh pihak Google untuk bagi para konsumennya untuk mengakses berbagai macam informasi, yaitu yang terbukti pada media massa pada Madamji ini. Karena berita yang ada dan permasalahan yang ada pada Madamji ini juga tersebar luas di laman situs Google. Selanjutnya ada TikTok. TikTok juga menyebar video klarifikasi yang dilakukan oleh Giselle gitu. Banyak dari akun-akun TikTok yang menyebarluaskan video klarifikasi yang dilakukan oleh Giselle terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya di Madamji ini. Selanjutnya ada Instagram. Instagram itu merupakan media massa yang sangat amat banyak digunakan oleh para khalayak untuk mengakses suatu informasi satu dan informasi lainnya. Jadi tidak heran dan tidak asing juga Instagram ini cenderung banyak peminatnya karena udah lama orang menggunakan Instagram gitu. Nah, termasuknya pada produk Madamji ini. Mereka menggunakan media Instagram untuk melakukan atau mendongkrak brand yang ia gunakan atau ia promosikan. Gitu. Selanjutnya ada Twitter. Twitter ini banyak sekali surat atau bukti foto klarifikasi Giselle terkait Madamji ini kalau mengandung bahan berbahaya gitu. Banyak akun-akun Twitter yang menyebarluaskan tentang permasalahan tersebut gitu. Di satu sisi juga akun Twitter ini menunjang akan keberhasilan dari brand Madamji ini untuk menyebarluaskan tentang produk yang mereka jual gitu. Dan tidak hanya ini saja, banyak sekali media massa yang digunakan Madamji untuk melakukan promosinya besar-besaran gitu. Salah satunya e-commerce. E-commerce itu terbukti salah satu bahwa pihak Madamji ini menggunakan e-commerce untuk menunjang keberhasilan suatu brand yang mereka dirikan gitu. Seperti halnya di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik komunikasi, yaitu public relation yang berhubungan dengan suatu brand tersebut gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.